Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana informatika, sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia. Kita ketemu lagi nih di sesi ketiga nih ya untuk pertemuan kali ini setelah kita liburan Lebaran. Oke, sebelumnya minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin untuk semuanya yang mungkin masih ada apa di kampung, mudik dan segala macamnya, lagi ada kesibukan yang lainnya. Nanti disimak aja recordingnya ya. Oke, untuk pertemuan ketiga ini kita ngebahas tentang paragraf. Paragraf di HTML5 ya. Nah, untuk modulnya teman-teman sudah bisa disimak ya, modulnya udah di-share di LMS ya. Jadi teman-teman bisa menyimak modulnya, bisa dipelajari secara mandiri. Pada sesi sinkron kali ini kita ke tutorial langsung aja. Jadi nggak ngejelasin banyak-banyak tentang teorinya ya. Oke, untuk kuis juga sudah ada di LMS, jadi teman-teman jangan lupa kewajiban untuk mengerjakan kuisnya ya. Dan ada sesi forum juga. Jadi ada pertanyaan forum yang ada di LMS, di mana teman-teman di situ jika ada forum ya, jika ada sesi forum, wajib tuh untuk menanggapi sesi forumnya. Ada pertanyaan atau topik diskusi di forumnya, terus teman-teman tanggapi. Nah, kayak contohnya di forum untuk sesi ketiga itu ada pertanyaan seputar topik penggunaan paragraf untuk konten di sebuah website. Nah, teman-teman nanti bisa tanggapi di situ ya. Jadi pertanyaan itu sebagai apa sih? Sebagai developer, teman-teman nanti kan akan membuat konten dari websitenya, terus kontennya bentuknya paragraf. Nah, gimana caranya untuk membuat konten tersebut agar lebih menarik ya? Dan pembaca itu jadi bisa membaca kontennya atau tertarik untuk membaca konten dari paragraf yang ada di websitenya. Oke, untuk materi di sesi ketiga ini ada kesulitan sebelum kita coba untuk simulasi. Ada yang mau ditanyakan? Kayak aman semua nih. Oke, kalau aman saya share screen. Nah, ini forumnya ya. Nah, ini saat share screen saya izin untuk off video agar lebih lancar dan nanti recordingnya tidak terlalu besar ya. Nah, selain modul yang ada dari yang sudah di-share di LMS, teman-teman wajib nih untuk cek modul yang lainnya yang pernah saya kasih atau saya berikan linknya. Nah, teman-teman bisa cek di Wetrisku, terus bagian HTML. Di bagian HTML ini di tutorial ada HTML paragraf nih. Nah, di sini ada tambahan atau referensi lainnya selain modul yang ada pada LMS yang sudah di-share pada LMS ya. Terus juga ada di Bootstrap. Nah, di Bootstrap ini kalau teman-teman akses Bootstrapnya, teman-teman ke bagian Docs, terus cari layout, eh konten, terus typography. Nah, di typography ini juga ada pembahasan tentang paragraf nih, tapi menggunakan styling ya. Jadi menggunakan CSS yang dimana CSS-nya di sini sudah pakai framework dari Bootstrap. Nah, contoh di sini ada membuat paragraf dengan lead nih. Jadi menggunakan kelas lead yang bentuknya kalau misalkan kita running, di sini kita ada ininya ya. Ada untuk kayak IDE online ya, yang teman-teman nanti bisa langsung lihat hasilnya di sini. Nah, ini contohnya. Memang tidak begitu kelihatan, nanti kita coba di VS Code aja ya. Oke, terus kita ke VS Code. Saya buka VS Code dulu. Oke, saya tambahin satu file. Pertemuan tiga. Nah, sebenarnya untuk membuat paragraf itu kita hanya butuh yang namanya tag P ya. Jadi contoh misalkan di sini eh, untuk judul, misalkan saya misal buat contoh seperti ini. Nah, ini saya buat ada live server aja ya. Jadi biar kelihatan.
Oke, cukuplah segini. Terus di bodinya, nah, contoh seperti ini. Untuk membuat paragraf itu kita hanya butuh yang namanya tag P aja sebenarnya. Tag P, nah ini kita membuat sebuah paragraf nih. Nah, hanya tag P aja. Misalkan di sini paragraf satu. Sorry, paragraf satu, terus saya mau enter, sip. Nah, terus ada paragraf dua nih. Contohnya saya bikin paragraf satu lagi. Nah, ini kita punya dua buah paragraf di dalam sebuah body halaman webnya, yang dimana ini kita buat menggunakan tag paragraf ya. Jadi untuk membuat sebuah paragraf itu kita menggunakan tag P paragraf. Dan untuk tag P ini ada tutupnya atau ada tag penutupnya ya. Terus selain hanya paragraf yang monoton seperti ini banyak lagi styling yang bisa teman-teman gunakan. Nah, contoh kalau teman-teman akses di Witry School, nah ini contoh yang hanya paragraf dengan menggunakan elemen P-nya aja ya, menggunakan tag P. Nah, kalau misalkan di sini nih banyak apa? Banyak enter-enternya, tapi kalau misalkan di running, ya dia cuma hanya satu baris aja ya. Kecuali teman-teman mau membuat apa? Memasukkan untuk line breaknya menggunakan BR baru bisa ke enter. Tapi untuk masing-masing paragraf, kalau misalkan kita lihat di sini untuk setiap paragraf itu langsung dipisahkan oleh enter dan ada indennya. Berbeda misalkan kalau menggunakan tag div. Nah, di modul ini ada pembahasan, nah, tag P versus tag div. Memang terkadang masih banyak juga yang menggunakan tag div ini untuk membuat paragraf. Nah, tag div ini bukan untuk membuat paragraf ya, tapi untuk membuat layout sebuah website. Jadi kita memisahkan layouting webnya menggunakan tag div itu. Tag div itu bukan untuk membuat paragraf. Dan kalau misalkan kita bedakan, tag div ini dia tidak memiliki jarak margin antar paragraf, tapi kalau misalkan tag paragrafnya atau paragraf itu ada marginnya. Nah, ini kita coba untuk simulasikan dan kita lihat perbedaannya ya. Jadi ini adalah yang dibuat dengan paragraf ya. Nah, ini saya agak lupa kalau misalkan masukin kode ya. Jadi ntar saya cari lagi. Jadi kalau yang di bawah ini menggunakan tag P, terus saya ada satu lagi nih. Nah, yang di bawah ini dengan tag div ya. Jadi menggunakan tag div, terus di bawahnya ada tag div lagi.
ceritanya mau bikin dua paragraf juga tapi menggunakan tag div untuk pembuatan paragrafnya. Nah, kalau kita lihat di sini perbedaannya, kalau yang di atas itu pada saat kita menggunakan tag P, tag paragraf yang memang untuk penggunaannya adalah untuk membuat paragraf, kelihatan ada marginnya untuk setiap paragraf yang dibuat. Tapi kalau untuk tag div, nah ini nggak ada margin ya, karena memang penggunaannya berbeda ya antara tag P dengan tag div itu. Terus untuk eh, jenis-jenis atau apalagi atribut yang bisa kita tambahkan untuk membuat paragraf. Ada contohnya align dan lain-lain ya. Terus ini juga ada pre. Jadi pre ini untuk preformatted text ya. Preformatted text itu bentuknya seperti ini kalau teman-teman lihat. Nah, ini contohnya nih. Jadi apapun yang kita ketikkan di situ itu langsung ditampilkan. Kayak misalkan kita ada tab, terus ada enter dan lain-lain ya. Nah, ini misalkan contoh kita praktekkan di sini. Nah, contoh saya menggunakan tag pre untuk membuat paragrafnya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada enternya ya dia akan ngikutin juga. Jadi tag pre ini seperti yang dijelaskan kalau misalkan kita lihat di Web3 School. Jadi pre ini untuk menampilkan preformat text. Jadi di dalam tag pre ini ya apapun teks yang kita apa masukkan itu biasanya akan disetting fix with fontnya. Nah, biasanya font face-nya pakai Courier nih. Oke. Dan ini biasanya ada space untuk apa? eh, untuk space-nya dan ada line break-nya juga kalau misalkan kita enter. Contoh seperti itu. Nah, terus untuk styling yang lainnya dalam paragraf. Ini teman-teman nanti bisa ke bagian styling dan formatting. Nah, bagian styling ini sebenarnya sudah masuk CSS. Nah, tapi CSS-nya yang masih inline. Jadi masih dalam satu file HTML-nya, belum dipisahkan, belum eksternal ya. Nah, ini teman-teman bisa coba juga untuk contoh apa bisa dipergunakan juga. Kayak misalkan untuk yang contoh di sini. Jadi untuk tag P-nya ini ada style untuk background color-nya di setting. Nah, ini kalau misalkan kita running, nah ini. Jadi untuk si paragrafnya itu ada apa background color-nya dengan color-nya di sini pakai tomato nih. Jadinya kayak agak merah tomat ya. Yang ini kalau misalkan kita copy dan kita masukkan ke si halaman kita, misal contoh di paragraf yang pertama, ditambahkan atribut styling. Nah, contoh seperti ini. Terus untuk atribut-atribut yang lainnya di paragraf banyak. Jadi kalau teman-teman cari, kayak misalkan di modulnya, yang lainnya ada nggak ya? Coba saya cek. Takutnya kurang. Oh ada. Nah, align ini juga untuk apa? Mengatur posisinya paragraf juga ada atau bisa juga yang nanti bisa dicoba juga ya. Nah, ya misalkan seperti ini, jadi paragrafnya ke center dan lain-lain ya. Untuk paragraf ini stylingnya teman-teman bisa lihat di sini ada yang color red. Jadi di sini untuk ngasih warna dari si apa eh, fontnya ya. Yang kalau misalkan kita coba, nah di sini teman-teman bisa lihat pada saat paragraf ini diberikan styling color red ini hanya untuk font ya. Jadi nanti dia fontnya berwarna merah. Terus kalau ada yang mau dirubah font family-nya, misalkan font family-nya di sini contoh pakai Courier. Nah, nanti dia font family-nya atau font face-nya, jenis fontnya berubah jadi Courier. Itu. Dan banyak lagi untuk apa?
atribut-atribut yang bisa ditambahkan untuk paragraf. Misalkan font size, terus tadi ada alignment. Nah, ini juga kita bisa masukkan ya untuk stylenya, text alignmentnya itu center. Jadi teman-teman juga bisa gunakan di situ. Oh, sorry, ini harusnya jadi satu aja ini. Nah, ini ya. Jadi menggabungkan dua style untuk modifikasi atau styling sebuah konten di web. Jadi style cukup satu aja, tapi untuk atribut stylingnya atau apa sih modifikasi yang mau dilakukan, nah dipisahkan oleh titik koma. Ini stylingnya diapit oleh kutip dua ya. Tadi misalkan background colornya dikasih tomato, atau kita bisa milih mau yang mana background colornya. Misal kuning, terus ini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan VS Code enak ya seperti itu. Tapi kalau manual ya susah juga. Terus kayak misalkan mau nambahin lagi kayak font size-nya mau di contoh ini ya. Tinggal di copy aja nih kalau yang dari Wetri School-nya. Tinggal kita copy terus kita pastekan saja. Nanti berubah untuk font size-nya dan styling-styling yang lainnya ya bisa kita modifikasi. Oke, ada yang nanya untuk text pen. Nah, kita coba perbedaannya ya. Text pen. Sorry. Nah, kalau teman-teman lihat text pen sama text P ini hampir sama. Nah, kita coba bikin satu lagi. Tuh. Cuma perbedaannya kalau span kayak bukan paragraf ya. Jadi cuma kayak konten biasa aja. Konten biasa yang kita ketikkan ya seperti ini. Nah, sama persis ya text span. Jadi walaupun sudah kita pisahkan ada dua span di sini, tapi dia eh, dianggapnya kayak cuma satu baris aja, nggak dipisahkan. Nah, kalau teman-teman mau tahu tentang detail span-nya di si Wetri School ini span itu ada di bagian mana ya? Kayaknya bukan di div deh. Oke, di div nggak ada ya. Back dulu. Oh, ini dia. Di bagian mana sih text span itu? Oh, ada di HTML text ya. Kalau misalkan teman-teman ke Wetri School di HTML, tadi kan di bagian paragraf. Nah, ini di bagian HTML text-nya. Ada text span tadi. Mana span? Nah, ini. Nah, kalau misalkan kita lihat span ini sebenarnya penggunaannya elemen span ini ya kayak untuk inline container atau misalkan kita untuk styling pakai CSS dan mau kita letakkan di konten kayak misalkan di paragraf atau di manapun gitu ya. Dan di sini, nah text span ini hampir mirip dengan div nih. Oke, hampir mirip dengan div tapi ada perbedaannya nih. Ya, kalau div ini dia block level elemen, kalau span ini inline elemen. Jadi perbedaan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau cari atau mau ekspor tentang span di Waitress School nih ada lagi. Terus ada contoh-contohnya juga. Kayak misalkan ini nih, jadi mau mau masukkan teks span, terus dia digunakan untuk ngasih styling di sebuah paragraf. Misalkan contohnya hanya sepotong kecil aja nih yang mau diberikan stylingnya. Contoh di sini ada paragraf seperti ini.
dan ada styling untuk teks blue ya, kata blue, terus dari kata dark green yang diberikan styling misalkan di sini diberikan color dan font weight-nya di bold dan dibuat blue untuk fontnya jadi tampil seperti ini. Terus untuk teks dark green sama diberikan styling juga menggunakan span juga. Jadi teman-teman bisa contohnya ini saya copy dulu. Nah, kalau misalkan yang ini ya, nah ini kan stylingnya untuk seluruh paragraf. Nah, teman-teman contohnya mau membuat styling hanya untuk sebagian kecil di paragrafnya. Hanya membuat misalkan untuk bagian tertentu. Contoh di sini untuk teks blue sama teks dark green. Maka membuatkan atau dimasukkan, disisipkan teks pen-nya. Contoh seperti itu kalau untuk penggunaan teks pen ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Paragraf kayaknya simple ya materinya, nggak terlalu banyak. Tujuan pemberian kelas. Oke, biasanya kalau kita memberikan kelas ya, jadi ada identifikasi atau identifier kelas di sebuah paragraf, itu untuk mengidentifikasi paragraf itu ikutnya ke kelas mana atau menggunakan kelas apa. Misal kayak untuk kalau kita main udah mulai di CSS, mana dia contohnya? Contoh menggunakan framework Bootstrap. Nah, di sini kita lihat paragrafnya punya apa? Kelas lead ya. Ini kita contohkan satu lagi aja dokumen biar kelihatan real bedanya lah ya. Saya bikin satu dokumen lagi. Nah, yang ini dokumennya kita pakai Bootstrap. Oke. Ini saya Bootstrapnya nggak di-download dan diinstal ya, tapi masukin aja ke sini lah. Oke, Bootstrapnya sudah saya masukkan. Hmm. Nah, sini saya bikin satu paragraf yang tanpa tag P ya. Dengan tag P. Terus nanti satu lagi yang dengan styling. Oke. Nah, ini adalah paragraf biasa. Kalau misalkan kita lihat di sini paragraf biasanya aja karena eh, dia sudah dimasukkan si CSS dengan framework Bootstrap, jadi agak sedikit ini ya, berbeda. Nah, ini kalau misalkan Bootstrap yang nggak saya panggil, bentuk paragrafnya seperti ini. Tapi kalau misalkan Bootstrapnya ada, kalau kita masukkan tag P aja, bentuknya sudah seperti ini ya. Terus kalau misalkan kita buat lagi, contoh yang dengan class lead nih. Tadi ada, nah ini. Nah, agak sedikit berbeda lagi nih, karena di apa styling ya, atau di file CSS dalam framework Bootstrapnya, ini class lead ini ada modifikasi dari contoh misalkan di sini kita lihat font teks font size-nya berbeda dengan teksnya berbeda. Terus dengan atribut-atribut atau modifikasi yang lainnya juga ya berbeda nih. Jadi ada yang paragraf biasa walaupun dengan menggunakan framework Bootstrap tampilannya seperti ini, tapi contoh pada saat ada kelas dari paragraf yang dipanggil, ada atribut kelas di paragrafnya, contoh manggil kelas lead nih yang ada dalam Bootstrapnya. Tampilannya tadi berbeda ya.
Ini kalau misalkan nggak dipanggil class lead-nya, ya sama aja nih. Tapi kalau misalkan class lead-nya dimasukkan ke dalam si tag P-nya, jadi paragrafnya ngikut modifikasi atau styling yang ada pada class lead di CSS yang sudah disimpan di sini nih. Nah, kalau misalkan kita mau ngelihat CSS-nya, kita harus ke file ini. Nah, ini di sini. Tapi ini bentuknya seperti ini ya. Nggak rapi. Kita nggak bisa lihat lah. Kalaupun dicari, nah ini dia. Lead. Font size-nya berapa, font weight-nya berapa gitu ya. Kita bisa lihat di situ. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini untuk teman-teman mau melihat dari apa elemen-elemen yang lain dalam paragraf. Contoh di sini nih. Ada mark, terus ada del, ada s ins. Nah, ini penjelasannya di sini ya. Kita coba copy dan kita masukkan. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat mark ini untuk highlight ya. Terus ada lagi yang hmm, ini yang kayak di ada garisnya. Jadi del sama s ini sama nih ya. Terus u u itu untuk underline. Nah, ini penjelasannya ada di sini teman-teman nanti bisa baca ya. Ada contoh-contohnya juga. Nah, terus di sini juga ada paragraf dengan abbreviation. Kalau misalkan teman-teman lihat di Bootstrap dokumentasinya, ada yang block quote juga. Nah, kalau block quote ini, kalau misalkan kita coba, ini untuk quoting blocks ya. Nah, contohnya seperti ini. Gak begitu kelihatan jelas ya. Nah, ini agak beda lagi nih untuk stylingnya. Yang ini dengan lead kelasnya, terus satu lagi paragrafnya tapi dengan tagnya block quote nih. Dan kelas yang dipanggil adalah kelas block quote ini. Kalau kita mau lihat atribut dari block quote-nya, nah ini ya. Jadi bisa kita lihat nih, yang diatur atau yang dimodifikasi stylingnya apa aja. Ini dia pakai text strong juga, jadinya kayak di ya bukan bold ya, strong dengan bold itu agak sedikit beda. Nah, itu penjelasan-penjelasan seperti itu. Kalau teman-teman searching atau explore lagi, nanti di situ banyak penjelasannya lagi. Perbedaan antara strong dengan bold itu seperti apa gitu. Nah, itu untuk strong dan bold. Nah, ini ada di bagian with nya formatting. Nah, ini yang lupa tadi saya mau sampaikan. Jadi untuk paragraf ini sebenarnya teman-teman kalau di Waitress School itu aksesnya dari yang paragraf sampai dengan quotation sih ya, bagusnya ya. Nah, ini contoh HTML text formatting. Nah, contoh seperti ini. Untuk formatting elemennya ada B, bold, text, strong. Untuk important text, jadi agak sedikit beda ya, bold dengan strong. Terus nanti untuk dimiringkan, teksnya itu ada dua penggunaan tagnya ya. Bisa pakai yang tag I atau IM. IM ini emphasis text. Ini sama nih, sama-sama miring ya. Nah, ini ada contohnya nggak ya? Contoh yang banyaknya. Wah, nggak ada ya. Jadi teman-teman bisa contohkan atau dilihat sendiri ya. Kalau yang ini dia pakainya, oh hanya begini doang. Nah, nanti teman-teman bisa coba satu persatu tag ini. Ada yang smaller text, ada yang delete text, ada yang inserted text, terus ada yang subscript sama superscript. Biasanya ada yang mau bikin kayak pangkat, ya, menggunakan si. Nah, kalau pangkat itu kan contohnya yang ini ya, pakai superscript. Terus kalau yang subscript itu yang ada di bawah tuh, contohnya seperti itu. Ya kan, kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk belajarnya, jangan hanya mengandalkan modul yang di-share dari LMS. Kalau modul yang di-share dari LMS kan ya basic aja ya. Teman-teman di sini disuguhkan membuat paragraf di HTML menggunakan tag P.
Terus tag-tag pendukungnya ada, bukan tag-tag ya, tag lain pendukungnya di HR, BR, Pre. HR ini untuk horizontal rule ya. Jadi untuk kayak garis pemisah aja. Contoh HR ya hanya garis pemisah kayak gini. Nah, cuma kayak garis pemisah kayak gini aja horizontal rule. Garis panjang horizontal ya ke seluruh bagian webnya, page dari webnya. Terus contohnya ya seperti ini, atribut untuk paragrafnya, align ID, kelas dan lain-lain gini ya. Nah, nanti teman-teman bisa ke apa? Query School untuk explore materi-materi atau referensi lainnya biar lebih kaya materinya atau referensinya. Nah, kalau di modul kan hanya seperti ini aja. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Beres? Wah, kayaknya sudah mengerti semua. Gampang lah ya materinya ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi. Jadi kewajibannya jangan sampai ditinggalkan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman akses LMS, nah ini masih banyak nih yang pusing mengenai student engagement store-nya. Kok nggak sampai 100%? Ini juga saya juga bingung ya perhitungannya dari mana. Ini dari LMS-nya menghitungnya nggak tahu interaksinya dari mana, feedback atau presensi seperti apa. Yang teman-teman perhatikan aja kalau misalkan eh, kalau di halaman diskusi ini biasanya tampilnya agak kurang urut ya. Jadi dia ini yang newest lah ya. Jadi kalau ada yang terupdate terbaru ya tampil di halaman diskusi yang paling atas. Kalau mau lihat detailing dari materi yang dibagikan setiap sesi pembelajaran, teman-teman ke bagian sesi pembelajaran, terus ke sesinya. Nah, nanti kan di sini ada materi-materi yang dibagikan. Diakses aja semuanya. Nah, kebetulan kalau di kelas saya biasanya bikin forum itu berbeda sesinya. Nah, kalau dosen-dosen lain kemungkinan untuk apa forum itu biasanya ada di modul atau di kuis ya. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan nggak ada pertanyaan seperti ini ya, pertanyaan forum atau topik diskusi untuk forum, nah teman-teman aksesnya modulnya saja, akses modulnya. Oh, bentar. Oke, balik lagi. Jadi kalau nggak ada sesi forum khusus atau spesifik yang dibuat, ya teman-teman akses aja modulnya. Artinya kan nggak ada pertanyaan forum ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan forum, teman-teman yang bertanya. Tuh, ini agak ini nih. Nah, contohnya seperti itu aja. Jadi kalau tidak ada pertanyaan forum, teman-teman yang bertanya aja di situ. Di bawah video pembelajaran ada catatan progres tidak terhitung kalau skip maksudnya. Wah. Oke, maksudnya misalkan seperti ini. Ini kan kayak ada modul ya, modul pembelajaran, modul jenis video, terus di sini ada catatan nih, progres video tidak terhitung kalau atau jika pengguna mempercepat video dan berpindah halaman. Yang nggak dihitung tuh kalau misalkan begini nih, nah itu nggak dihitung. Tapi kalau saya atau dosen-dosen lain sebenarnya tidak terlalu memperhatikan masalah ini gitu. Jadi kalau teman-teman akses video pembelajaran ya, ya bagus atau lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, kita ngelihatnya yang di laporan. Tapi laporan ini hanya bisa dosen yang akses ya. Jadi yang penting adalah teman-teman sudah lihat atau download modulnya. Udah itu aja. Yang dilihat itu cuma lihat dan download modul, bukan kayak yang ini nih, video pembelajaran yang diakses. Kayak misalkan nih kayak Mas Muhammad Ali Frido nih, dia sudah download tapi tidak akses modulnya, saya masih toleransi ya. Karena fleksibilitas perkuliahan online yang ada di Indonesia seperti itu. Kita nggak terlalu beratin teman-teman itu untuk akses video yang mungkin kan nggak semua merata koneksi internetnya. Ada beberapa teman-teman kita yang apa ada di daerah tertentu yang kurang
fasilitas atau jaringan internetnya dan kita mengerti itu. Kita coba untuk mengerti, jadi kita masih fleksibel. Oh, ada dua mata kuliah yang bentrok ya? Oke, sorry saya lupa bilang. Sebenarnya kan jadwal kita memang adanya di Jumat ya. Jadwalnya memang adanya kelasnya untuk web satu itu di Jumat nih semuanya nih. Tapi karena saya masih ada di luar kota dan Jumat itu rencananya saya sedang perjalanan. Jadi mohon maaf ya untuk sesi kedua ini saya adakannya di hari Rabu ini. Takutnya kalau Jumat nggak bisa, saya masih di perjalanan. Gitu aja. Tapi next time nanti kita balik lagi ke Jumat. Sinkronnya untuk dua mata kuliah yang berbeda atau untuk mata kuliah yang sama? Yang berbeda kan, dua mata kuliah yang berbeda, jadwalnya bentrok ya. Ya, dua mata kuliah yang berbeda ya. Gak apa-apa, diikutin aja kan, gak harus aktif ya. Jadi yang satu bisa AFK atau idle aja. Yang penting sudah diikuti sesi sinkronnya, karena sesi sinkron juga kan sebenarnya nggak wajib ya. Jadi nggak mengharuskan teman-teman untuk ikut gitu. Mutlak harus ikut tuh tidak kalau untuk sesi sinkron. Jadi kalau teman-teman memang punya waktu, punya kesempatan untuk ikut sesi sinkronnya, ya silahkan diikuti. Tapi kalau enggak ya nggak harus. Terus kalau ada yang jadwalnya bentrok, mau pakai dua device begitu dan AFK ya nggak apa-apa sebenarnya. Kecuali nanti untuk mata kuliah tertentu yang memang modelnya harus sinkron. Oh, kerja praktek nanti ya, itu ada penjelasan lebih lanjutnya. Nanti kalau dibahas di sini panjang itu. Ada sesi sosialisasinya dan nanti ada sesi diskusinya juga untuk kerja praktek saat teman-teman nanti sudah ada di semester ke-6 atau minimal sudah lulus sekian SKS, 90 SKS minimal. Nah, itu baru nanti dibahas tentang kerja praktek. Ada sosialisasinya, ada mentoring dan tutoringnya dan lain-lain lah. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, untuk materi dari pemrograman web satu hari ini beres, nggak ditanyakan? Kalau tidak ada, saya sudahi dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan setelah saya sudahi atau saya tutup recordingnya boleh ditanyakan. Oke, sekian materinya untuk hari ini tentang paragraf pada HTML5. Jika ada yang ditanyakan boleh nanti lewat LMS, lewat sesi diskusi atau sesi modulnya. Dan nanti insya Allah akan saya jawab. Mudah-mudahan materi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekkan atau disimulasikan, dicoba secara mandiri. Dan jangan lupa juga untuk eksplor materi-materi lainnya karena banyak materi lainnya juga yang lebih menarik, banyak yang lebih bagus juga. Dan tidak hanya mengandalkan dari modul yang di seri LMS ya untuk modul pembelajarannya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat beristirahat.